kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari. Saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pagi ini saya amat berasa bertuah dan berterima kasih kerana Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kami telah berbincang perkara-perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat dan juga insya-Allah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, grain corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, iaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan begitu tanpa protokol sebab kita macam abang adik bersaudara dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan begitulah juga sebaliknya. Dan pihak kami khasnya MARDI, iaitu satu badan penyelidikan Malaysia, akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat bertukar-tukar terutama sekali manfaat bersama hal teknologi dan pemodenan. Dan kita dalam ASEAN perlu dipergiatkan lagi persaudaraan dalam segala bidang, kerana kita mungkin akan menghadapi masalah-masalah seperti yang berlaku sekarang, soal tarikh baru yang tidak menentu yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika dan lain-lain. Oleh itu kita di peringkat ASEAN ini mesti ada kerjasama yang lebih kukuh dan utuh. Itu perbincangan kami tadi secara umum. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak, apa ada rencana impor Malaysia impor beras ke Indonesia? Ya. Ada rencana impor beras? Sekarang ini belum lagi, tapi kita akan bincang. Kita banyak di sini import kelapa, sayuran, termasuk ikan, aquaculture dan sebagainya kita. Tapi beras ni kami nak lebih tumpu kepada teknologi yang dilihat di Indonesia ni lebih advance dalam hal memukakan teknologi baru dalam sehingga hasilnya sampai ke 12 tan, 13 tan yang paling tinggi, dan average-nya sudah ada di peringkat 7 tan. Ini satu kejayaan besar lah kita lihat di Indonesia. Muka bumi kita sama, taburan hujan lebih kurang sama. Sudah tentu teknologi ini perlu dibawa dan dipelajari oleh mana-mana pihak. Malaysia bahkan sampai melobi Indonesia ya, minta ekspor karena mereka sedang kesulitan. Tetapi kalau kami lihat catatan redaksi kita melihat data BPS, ini harga eceran di luaran malah naik. Nah ini kan sebuah paradoks. Ada kejanggalan di situ. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Jadi kemarin kami lihat di media bahwa harga naik. Kemudian kami mencoba mengecek data BPS. Nah kami temukan data yang agak janggal. Yang pertama adalah harga di penggilingan itu turun. Di penggilingan turun. Bulan lalu juga harga di penggilingan turun. Tapi di tingkat pengecer kenapa naik? Harusnya kalau di sumbernya turun,
harusnya di tingkat pengecer turun. Itu baru masuk akal kan. Nah kalau ini di tingkat penggilingan turun, tapi di pengecer turun kan anomali. Oke. Kemudian kita mencoba mencari data di Cipinang. Katanya stok Cipinang itu turun. Yang di sana pusat beras Jakarta turun stoknya. Kami penasaran, kami cek data 5 tahun. Apa yang terjadi? Kita pelajari 5 tahun, kami pelajari subuh tuh beras yang masuk itu keluar masuk 1.500 sampai 3.000 tiap hari. Ada anomali tanggal 28 sebelum BPS merilis. Langsung yang keluar 11.000 ton. Kita konfirmasi ke sana, katanya ini memperbaiki data. Berarti data yang dulu 5 tahun salah semua. Iya kan? Kalau dasarnya memperbaiki data beras. Kalau dasarnya memperbaiki data, berarti 5 tahun sebelumnya salah semua. Iya kan? Cara pengambilannya dan seterusnya. Tetapi kalau mengatakan hari itu keluar, tidak mungkin juga. Karena kita hitung 1.000 truk. 200 truk saja, 300 truk, maksimal 5. Di sana kapasitasnya 500 truk masuk maksimal. Dan itu tidak pernah terjadi. Sampai 1.000 truk keluar satu hari. Itu 11.000 ton. Jadi ini sesuatu yang janggal sehingga tim turun ke sana. Belum mendapatkan jawaban, kami minta Satgas Pangan turun. Harus mengecek. Melihat angka BPS ada anomali, melihat angka di pasar Cipinang ada anomali, kita harus cek. Kalau kita hitung harga di tingkat produsen itu katakanlah 12.500, 12.000 lebih, terus 12.700, terus di pengecer itu 14.700. Artinya apa? Ada delta selisih 2.000 bahkan sampai 3.000. 2.000 ini kali produksi selama 5 bulan 21 juta ton. Artinya apa? Yang didapatkan middleman ini itu 42 triliun. Tapi petaninya dapat hanya 1 juta sampai 1.500.000 per bulan. Ini ada ketidakadilan kalau seperti ini. Nah ini kita harus beresin. Karena kita ada harga eceran tertinggi. Sudah ada arahan. Ini ada arahan juga. Dan kami pasti mengecek lebih detail nanti. Nggak boleh dibiarkan petani merugi, konsumen merugi, sementara ada middleman yang menikmati kerugian kedua belah pihak itu. Ya. Sebenarnya ini kan selaras dengan arahan Presiden ya. Pertama, dari awal food security, ketahanan pangan, yang akhirnya mengerucut ke pemangkasan, mengutip kata Bapak, middleman. Iya. Supaya apa? Supaya petani optimal. Iya. Itu adalah spiritnya. Iya. Secara manajerial, apa yang dilakukan berbeda oleh Bapak dengan tim? Karena dalam 6 bulan sepertinya growth-nya luar biasa, itu Iya. satu. Dan dua, menangani yang nakal. Iya. Payung hukum ada. Iya. Penegasan sekarang saya bisa lihat dari Bapak ada, tapi yang tidak suka juga banyak sekali. Oh, iya, Bagaimana Bapak menanggulangi itu dan tetap istiqomah? Gini, jangan menghabiskan energi memikirkan orang yang tidak senang dengan kita. Itu mubazir. Tidak mungkin orang kita bisa, orang mereka puas semuanya terhadap kita 100%. Impossible. Atau almost impossible. Hampir tidak mungkin lah. Mereka puas dengan apa yang kita lakukan. Dan itu normal. Itu wajar. Sangat wajar. Yang tidak wajar kalau semua puas. Contoh, importir. Kita kan tidak impor nih. Ya. Untung 2.000 saja kalau impor. Kalau 2 tahun ini 7 juta. Itu 14 triliun untungnya. Ini didapatkan hanya 1 bulan, 2 minggu. Pasti tidak senang kan? Karena infrastruktur gudang, pegawai sudah dibangun semua kan? Sejak puluhan tahun tiba-tiba kita stop impor. Itu pasti tidak senang. Dan banyak yang mempelesetkan data-data. Kita harus perangi.
Nggak boleh. Selama kami masih di pertanian, kami tidak beri ruang koruptor, mafia yang bermain-main di kementerian. Bukan saja mitra kami yang bermain-main, tetapi internal juga. Baru-baru kami pecat. Ya, Bapak minta di Rut Pupuk Indonesia pecat manajer yang dianggap merugikan. Di internal pertanian. Kami Pertanian? pecat. Baik. Iya, kami pecat. Di kementerian Bukan sendiri? copot ya, pecat. Iya. Dia apa ya? Memungut biaya pada mitra, meminta, dan dia akan menangkan, dia janjikan kemenangan proyek. Itu 27 miliar. Yang terrealisasi 10 miliar. Aku tanya, ngaku, aku pecat. Nggak bisa dia mengelak. Saya katakan kalau saya tanya Anda tidak mengaku, itu pasti kamu mengaku di tempat lain nanti. Karena orangnya sudah mengadu. Kami kan buka pengaduan. Ada nomor HP pengaduan. Yang merasa dizolimi oleh Kementerian Pertanian, lapor sama saya. Pasti kami tindak. Jadi nggak usah kita pikirkan ada orang sakit hati. Yang penting, maaf, kami Muslim. Sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, undang-undang, kami jalan. Nggak usah mikirkan orang sakit hati. Risiko tertinggi nanti adalah mati, dan kita pasti alami. Jadi nggak usah mikir, habis energi memikirkan yang tidak penting bagi saya. Menurut saya nih. Saya akan ajak pemirsa dan juga mau mengerti pandangan Bapak soal kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, ekonomi, begitu ya. Kemudian krisis iklim. Sehingga kan penting untuk Indonesia punya ekosistem yang kuat, hulu ke hilir. Dan kalau kita bicara ekosistem, ada irigasi di situ, ada pupuk di situ. Dan blueprint Bapak yang dipercaya untuk 4 tahun ke depan. Akan seperti apa blueprintnya, Pak? Jadi gini, kita ke global, tingkat global. Kondisi pangan dunia, energi dan pangan itu tidak baik-baik. Ada 54 negara penduduknya kekurangan gizi dan kekurangan pangan. Kemudian ada kekurangan gizi dan kelaparan 725 juta, hampir 1 miliar penduduk dunia sekarang ini. Oleh karena itu, pangan menjadi sektor yang vital. Ini harus kita jaga. Kemudian Indonesia rentan untuk kekurangan gizi atau kelaparan 7-16%. Ini kita harus jaga. Stunting 21%. Sehingga pangan, fokus Bapak Presiden harus dijaga pangan. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Coba negara tetangga kita, Malaysia, Filipina, Jepang, negara maju, krisis, kesulitan beras. Nah, kita juga pernah tahun lalu, Januari Februari, antri beli beras di jatah. Nah, pendekatannya adalah holistik. Yang pertama dari kebijakan. Kebijakan mana saja yang bisa menolong produsen, petani. 1, pupuk. Pupuk itu ada 145 regulasi. Dan ada 12 menteri yang setuju baru bisa pupuknya dikeluarin. 38 gubernur, 500 bupati dan wali kota se-Indonesia. Ini semua mutlak tanda tangan. Baru mutlak mengetahui, baru bisa keluar pupuknya. Bisa bayangkan. Sekarang Bapak Presiden perintahkan, langsung sederhanakan, titik. Dari Menteri Pertanian, tanda tangan, langsung pupuk Indonesia ke petani. Akses dibuka langsung. Iya, 145 menjadi 3. Oke. Jadi muter tuh. Ya. Itu 1. Yang kedua, dulu masalah baik ini masih pupuk. Kuantumnya hanya separuh. Berarti banyak yang tidak kebagian pupuk kan? Yang ketiga, baru cerita pupuk nih. Terlambat sampai. Yang keempat, harus menggunakan prosedur panjang. Sekarang cukup KTP. Bisa ambil pupuk. Selesai. Dia anak bangsa. Berhak untuk mendapatkan pupuk, apalagi petani. KTP selesai. Coba kebijakan ini pupuk saja. Itu dirasakan petani sekarang. Waktu pertama kami dilantik, kami keliling. Dari Sabang sampai Merauke. Kami muter. Pertanyaannya, pupuk. Tonnya, suaranya, 1, pupuk bermasalah. Kemudian irigasi.
Yang menarik ada irigasi. Impresnya juga keluar. Dulu irigasi, ini irigasi dibangunkan untuk pertanian kan? Ini peraturan dulu, regulasi dulu. Kalau kabupaten itu tersier bagiannya dan ada 0 hektar sampai 2.000 hektar, 2.000 sampai 3.000 itu adalah provinsi, 3.000 ke atas adalah pusat. Pertanyaannya, kalau kabupaten kebetulan tempat itu tidak punya dana, gimana? Terus yang punya adalah pusat, atau sebaliknya provinsi, sehingga irigasi ini tidak pernah sinkron. Sekarang kita ubah sederhana. Maaf, dampaknya kebijakan yang lama ini selama ini jumlah tanaman tidak pernah naik. Artinya apa? Irigasi yang dibangun pendekatannya parsial. Itu nggak memberi dampak. Luasnya 10 juta bahkan turun. 10.700.000 turun menjadi tinggal 10 juta hektar per tahun. Artinya apa? Ini harus diperbaiki. Sekarang sudah diperbaiki, kabupaten mendapatkan irigasi, provinsi, pusat bisa mengerjakan sekunder, primer, tersier, sekarang sementara berjalan. Kabupaten juga mau memperbaiki, silakan. Provinsi juga silakan. Yang terpenting adalah ini terkoneksi. Sehingga petani merasakan manfaatnya. Jangan sekundernya diperbaiki, tersiernya tidak. Itu nggak ada guna. Atau sekunder tersier diperbaiki, primernya tidak. Itu nggak ada guna. Atau sebaliknya. Nah, sekarang pendekatan sudah 2 kebijakan. Nah, kemudian 3. Masalah PPL, masalah irigasi, pupuk, impres kita, masalah PPL. Bagaimana PPL memberi informasi cepat kalau ada masalah di lapangan. Dipusatkan sekarang. Ini saja kebijakan itu mengangkat produksi. Kita baru 6 bulan bekerja kemarin. Sudah 3,4 juta. Sekarang 4 juta ton. Ini baru 8 bulan kita kerja. Tapi stok kita tertinggi selama sepanjang sejarah. Ada yang mengatakan stok akhir tahun 1,7 juta. Dulu jangankan 1,7, itu 1,8 sampai 2 juta tidak pernah mencapai titik 3 juta. Oke, kita abaikan stok lama. Sekarang serapan pemerintah gabah sampai bulan Mei, 5 bulan kan? Bulan Mei itu 2,4 juta ton. Dulu 1 tahun 1 juta. 12 bulan 1 juta, tetapi baru 5 bulan itu sudah 2,4 juta ton. Jadi orang banyak yang bukan banyak, ada yang tidak bahagia kalau negara ini kuat. Dan ingat, tidak ada satupun negara Indonesia swasembada. Ingin Indonesia swasembada. Kenapa? Pasarnya kan? Maunya jadi market saja. Iya, negara lain kan, Indonesia kan pasarnya penduduk 280 juta. Kalau mensuplai terus kan 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton kan hampir 80, katakanlah dengan semua biaya penyimpanan apa segala macam, itu 100 triliun biayanya. Ini hilang. Dengan kerja keras kita semua, bukan saya, kita semua. Ada TNI, ada Polri, ada Kejaksaan, ada BUMN, ada Perdagangan, ada Pak Menko, komando Bapak Presiden. Gagasan besarnya dari Bapak Presiden, kita operator. Udah, banyak tidak bahagia, maklumi. Kita justru heran kalau ada yang tidak berteriak. Jadi karena ada berteriak, kan kelihatan tuh. Ini kan kelihatan sekarang nih. Oh, ini yang tidak senang kalau kita swasembada. Ini tidak senang kalau negara kuat. Iya kan? Dengan segala teori pembenarannya. Jadi banyak beras ribut. Tidak ada beras ribut. Ya. Ada komoditas lain yang menjadi unggulan? Jagung insya Allah. Ini produksinya bagus, tinggal bagaimana kita serap. Dua lainnya mungkin menyusul? Berikutnya mudah-mudahan ini tugas berat dari Bapak Presiden. Ini Bapak Presiden luar biasa. Tekanannya luar biasa. Awalnya kami dilantik menteri, target swasembada 4 tahun. 3 tahun, kemudian 1 tahun. Baik. Ya mudah-mudahan 1 tahun
tercapai. Saya dengar besok ini, kita rekaman hari ini, besok Bapak akan terbang untuk panen Ke jagung Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Baik. Saya kalau boleh meminta waktu sedikit lagi, ingin mengenal Bapak secara personal dan wisdomnya Bapak sebenarnya. Karena tidak banyak orang jadi menteri, dimulai dari karyawan, kemudian sudah sukses menjadi pengusaha, tapi kemudian ada panggilan mau jadi pelayan publik lewat posisi menteri. Mengapa keputusan itu diambil, Pak? Ketika sudah sukses sekali. Gini, apa sih tujuan hidup? Beriman bermanfaat. Tujuan hidup kita beriman bermanfaat. Apakah harus lewat jadi menteri? Justru kalau kita jadi menteri dan kita tidak punya kepentingan agenda pribadi, inilah jembatan yang terbaik untuk mengejar ridho Allah. Tahu, kalau kita mengeluarkan kebijakan, bisa menolong petani 160 juta, petani beras 116 juta, petani padi. Bisa bayangkan dengan pena kita bisa tolong mereka, itu luar biasa. Daripada kami bekerja dalam perusahaan. Dan kami mengikuti takdir aja. Jadi menteri alhamdulillah, jadi pengusaha alhamdulillah, jadi dosen kami juga mengajar alhamdulillah. Udah kami bersyukur. Jadi stereotip untuk mengubah dari dalam sistem itu masih bisa menurut Bapak? Pasti bisa, harus bisa. Negara nggak boleh kalah. Harus bisa, nggak boleh kalah. Tapi berarti selama kami ya. Tapi berarti nggak cari duit di sini ya? Nggak boleh Ini adalah dong. Pelayanan. Nggak boleh. Kalau mau cari duit jadi pengusaha totalitas. Kalau saya mau cari duit, ada perusahaan yang mencari. Okay. Tapi kalau di sini gimana? Mau cari duit di mana? Mau korupsi, mau kolusi. Di sini asapnya tidak dapat, di akhirat pasti dapat. Yang saya yakini. Oke. Kalau saya juga boleh throwback, ada satu momen yang bisa saja pemirsa sudah familiar, tapi ada yang belum tahu. Bapak ini mematenkan ya, menciptakan satu racun tikus, diberi nama tiran tikus diracun Amran. Yeah. Apa yang membuat Bapak di titik itu, jauh sebelum sekarang berprofesi sebagai menteri, memilih menciptakan itu dan mematenkannya? Gini, kami dari desa, hidup miskin, susah. Kami 12 bersaudara dari desa. Kami berpikir waktu itu, kalau kami keluar saja dengan IPK. Lulus dan ijazah begitu ya? Lulus dengan ijazah. Pasti kami biasa-biasa, lulusan biasa-biasa. Dan bisa jadi kami tidak dapat menganggur dulu. Oke. Sedangkan kebutuhan sudah mendesak. Nah, kami teliti bukan langsung racun tikus. Yang pertama kami teliti adalah alat pupuk. Biayanya mahal. Orang tua kami tidak mampu, ya sudah, hentikan. Kami tidak lanjut. Kemudian biogas, sudah berhasil, sudah menyala. Bisa kami dari kotoran itu bisa membuat listrik, biogas, menyala listrik. Itu mahal biayanya, penelitiannya. Kami berhenti. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mangga berbuah tiap hari. Dan ada yang matang, setengah matang, ada yang masih muda. Nah, itu mahal juga biayanya. Terakhir racun tikus ini yang paling murah. Nah, tiran itu tikus diracun oleh Amran. Nah, ini yang membawa nikmat. Karena hidupku dulu susah, aku syukuri apa yang ada. Gak usah kita serahkan. Sekarang saatnya mengabdi. Karena kami dipercaya, saya katakan pada teman-teman, jangan pikirkan saya. Kami mengabdi untuk rakyat, titik. Mudah-mudahan ini diridhoi. Saya katakan, biaya operasional kami, jalan keliling, aku yang ngurusi, jangan negara yang ngurusi. Wow. Bagaimana Bapak dididik oleh orang tua masa kecil, 12 bersaudara dan sekarang sudah jadi sosok ayah. Bagaimana Bapak gantian mendidik anak? Ini pertanyaan yang berat. Kita dulu dididik, memang cukup keras kan alam, bukan. Jadi alam yang memaksa. Karena kita 12 bersaudara, gajinya ayah saya 116.000.
Jadi alam yang memaksa. Tapi ingat, kalau mau menjadi petarung, kalau mau jadi pemimpin, harus mendapat tekanan. Yang mendapat tekanan tertinggi adalah berlian. Makanya kalau mau jadi berlian, minta tekanan, bila perlu ciptakan tekanan. Tekanan berlian, titik didihnya 3.500 derajat Celcius. Kalau kita mau lelehkan, butuh 4.700 derajat Celcius. Itu baru bisa meleleh. Dan itu yang paling mahal dicari banyak orang. Termasuk kaum Hawa. Kaum pria Hawa, kaum Adam juga cari berlian. Itu mahal. Kenapa mahal? Dia telah teruji dengan tekanan tinggi. Ada di perut bumi, tekanannya 3.500 derajat Celcius. Terbentuklah berlian. Mau berlian atau mau jadi lumpur. Lumpur dimanapun melengket dicuci, dibersihkan. Tapi berlian dicari, dilengketkan di jari, dilengketkan di jadi gelang, jadi leher. Pilihannya hidup, mau berlian atau mau jadi lumpur. Anak Bapak mengamini? Anak filosofi saya jujur, aku latih untuk menjadi berlian juga, tapi masih saya lihat masih berproses. Karena dia mengatakan, ini anak zaman sekarang ya, generasi Z, generasi milenial, dia katakan, bapaknya saya, dia bilang kakek saya dulu kan miskin. Jadi anaknya juga harus menjalani proses hidup yang sulit. Terus bapak saya sudah ada, ngapain saya menderita lagi? Aku nikmati aja perjuangan bapak. Itu. Masih terus diskusi nih berarti? Diskusi sampai sekarang. Aduh, diskusi sampai sekarang. Tapi anak Bapak ada yang paling tua memilih ada di politik? Dia masuk di politik. Dia di Komisi 3 masuk Gerindra. Itu yang pertama dalam keluarga kami. Keluarga besar kami masuk politik. Yang lain belum. Dari garis keluarga saya. Oke. Bapak nggak tertarik masuk partai? Gini, aku ikuti takdir karena saya fokus swasembada. Swasembada pangan dulu kita fokus. Jadi karena ini tidak ringan. Ini ada tugas dari Bapak Presiden lagi, fokus kedelai dengan gandum. Terakhir, kondisi job market juga sedang tidak baik-baik saja. Yeah. Yang fresh graduate, mau dapat kerja, sulit. Yang usia 40 plus, kena PHK. Realita. Tapi yang mau jadi petani muda juga sangat minim. Okay. Jadi menurut Bapak apa yang bisa dilakukan agar semua bisa bertumbuh? Yang bagus itu, aku tanya, job seeker atau job creator, yang mana bagus? Idealnya job creator, idealnya. Sudah, mau cari ideal atau tidak ideal, aku kejar. Gantian kita, Mbak Puri bertanya, mau cari yang ideal atau tidak ideal? Katakanlah kita mau cari pasangan, ideal atau tidak ideal, mana yang bagus? Ideal atau tidak ideal? Ideal tentunya menjadi cita-cita, betul? Iya? Iya. Nah, sekarang, sulit tidak sulit, itu dari mindset, dari hati. Sukses itu bukan dari menjadi konglomerat, bukan karena dia punya modal. Modal awal besar. Kalau orang yang tidak siap, tidak punya bermental baja, tidak punya karakter kuat, diberi modal, dia hancur. Dia bingung. Lihat orang yang gagal, yang biasa gagal. Kalau ditanya, kenapa Anda tidak ciptakan lapangan kerja? Aku tidak punya modal. Diberi modal, bisnis apa ya? Begitu ada bisnis, ini barang dijual kemana ya? Setelah dia marketing, ini susah juga ya. Ini orang begini pecundang. Tidak ada kata sulit kalau mau sukses. Mau sukses, pantang mengatakan menyerah. Pantang mengeluh, pantang meminta. Kecuali pada Tuhanmu. Pasti sukses. Harus berani berproses. Bahkan, kalau saya nih, make big dream. Take action. Bertindak, berproses. Yang paling sulit adalah persisten. Di sini orang gagal. Di sini orang berguguran.
ini tes terakhir. Buat gagasan besar, narasi gampang, enteng. Mengatakan swasembada, mengatakan ini enteng. Tapi memulai itu sulit, tapi jauh lebih sulit adalah persisten pada jalan yang benar. Godanya banyak, tantangannya banyak. Bertahan dalam kesedihan, bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam tekanan, bertahan dalam hujatan oleh siapapun lingkungan, itu nggak gampang. Di sini butuh mental petarung, mental baja. Kalau perlu mental berlian. Dengan suasana seperti ini, Nah, sering ada juga yang saya berjuang kok di negara tetangga. apa? #kabur aja dulu. Apa? Bagaimana perspektif Jadi Bapak? sebenarnya berjuang di mana saja, kami tetap di kampung halaman. Saya katakan aku tidak mau bergeser dari tempat ini. Aku harus bangun kampung halaman ini. Alhamdulillah sudah terbangun. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada apa. Jadi kita mau kemana saja, tantangannya sama. Mau kemana saja belahan bumi. Mau kecuali ke bulan mungkin ya. Tapi ke bulan pasti tantangannya lebih banyak. Kemana saja pergi, mau ke luar negeri, mau kemana, sama dimanapun Anda berada. Anda akan menemukan tantangan serupa. Kalau saya, generasi muda, generasi milenial, generasi Z, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah menyerah. Harus persisten dan berani berproses. Kamu sukses.